Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 21. Direktur Zong hanya merasa bahwa gunung tak terlihat menekannya. Dia melihat Li Dong yang datang, sangat gugup, dan menelan ludah. Jangan datang ke sini, apa yang ingin kamu lakukan? Pergi. Li Dong hanya mengatakan satu kata. Direktur Zong sangat ketakutan sehingga tubuhnya gemetar, dan dia mundur lagi dan lagi. Yang terakhir terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah, malu. Dia dikejutkan oleh Li Dong. Adegan dipukuli oleh Li Dong pagi ini masih jelas. Untuk Direktur Zong, Li Dong adalah iblis. Kembalilah dan beritahu bosmu, jika kamu meminta bantuan, kamu harus memiliki sikap memohon. Juga, tidak ada kucing atau anjing yang bisa masuk ke sini. Lain kali kamu kasar padanya, percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Li Dong menatap Direktur Zong dengan mata dingin. Tenggorokan Direktur Zong bergerak, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, dan dengan cepat bangkit dan berjalan pergi dengan suram. Setelah beberapa saat, dia curiga bahwa dia akan dipukuli lagi. Pada waktu itu, keluarga Su Jiangwo sangat marah sekarang, wajahnya berubah ekspresi muram. Dia awalnya berpikir bahwa Lao Kai telah mengambil tembakan. Bukankah orang yang melukai putranya mendapatkannya? Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan jika itu adalah tembakan Lao Kai, dia pada akhirnya akan jatuh ke tanah oleh pihak lain. Tidak hanya itu, dia juga harus mengeluarkan biaya 50 juta untuk menebus orang. Sayang sekali. Dia tidak merasa kasihan dengan uang itu, dia marah karena pihak lain sangat sulit untuk dihadapi, sehingga dia tidak punya tujuan untuk melampiaskan amarahnya. Patriark, kekuatan orang itu terlalu tinggi, aku bukan lawannya. Petik 2. Setelah tangan Lao Kai dirawat dan diperban, dia berdiri di depan Su Jiangwo dengan ekspresi minta maaf. Kamu bahkan bukan lawan, bagaimana mungkin? Su Jiangwo mengerutkan kening, bingung. Dia sangat menyadari kekuatan Lao Kai. Pihak lain telah mengikutinya selama bertahun-tahun, lahir dan mati untuknya, dan dia tidak tahu berapa banyak lawan yang telah dia kalahkan, tetapi sekarang dia berada di tangan orang yang tidak dikenal. Junior, yang luar biasa. Mungkinkah pria itu mulai berlatih seni bela diri sejak dalam kandungan ibunya? Aku tidak bisa menahan pukulan tangannya. Lao Kai berkata dengan getir. Ketika kata-kata ini keluar, Su Jiangwo terkejut. Apa? Tidak bisa menahan pukulan? Itu benar, dia memotong tanganku dengan pukulan, dan tidak ada kekuatan untuk melawan. Kekuatan orang semacam ini setidaknya telah mencapai tingkat kuasa Grandmaster, dan bahkan telah mencapai Grandmaster. Petik 2. Lao Kai tampak serius, dia mengingat pukulan Li Dong, dan dia masih sedikit takut. Itu terlalu cepat, dan terlalu banyak kekuatan. Pada saat itu, dia tidak bisa bereaksi sama sekali, jadi dia langsung jatuh di tanah. Lao Kai sangat jelas tentang kekuatannya sendiri, belum lagi dunia, dari perspektif dunia timur saja, dia pasti bisa menjadi master kelas 1. Lawan mengalahkannya dengan satu pukulan, membuktikan bahwa lawannya lebih unggul dari dirinya sendiri, dan merupakan kuasa Grandmaster atau Grandmaster sejati. Lao Kai lebih memilih yang pertama karena pemuda itu terlalu muda untuk menjadi tuan. Wajah Su Jiangwo menjadi lebih suram. Kuasa Grandmaster, Grandmaster. Kedua tipe ini, tidak peduli yang mana, tidak dapat menangani kemampuan keluarga Su saat ini. Su Jiangwo mengepalkan tinjunya dan tampak tidak mau, tapi aku tidak bisa menelan napas ini. Kaki putraku patah pada tempurung lututnya. Apakah ini penting? Lao Kai terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba berkata, bukan tidak mungkin berurusan dengannya. Petik 2. Apa yang dapat saya lakukan? Su Jiangwo dengan cepat bertanya, selama ada cara untuk menangkap pria yang melukai putranya di depannya, dia akan bersedia membayar harganya. Kalau tidak,
dia tidak bisa bernapas, dan dia tidak akan bisa makan enak. Ini sangat sederhana. Temukan saja master-master dan kamu bisa mengalahkannya. Petik 2. Lao Kai menundukkan kepalanya dan membuat saran seperti itu. Tapi Su Jiangwo terdiam. Biarkan master mengambil gambar. Keluarga Su telah bercokol di kota Donghai selama bertahun-tahun, dan dikenal oleh orang luar sebagai orang terkaya di kota Donghai, tetapi bahkan keluarga Su tidak memiliki master tingkat master. Bahkan kuasa Grandmaster pun tidak. Kedua jenis master ini, belum lagi kota Donghai, kota-kota sekitarnya juga tidak. Hanya jenis super raksasa di ibu kota provinsi yang dimiliki. Harga yang harus dibayar untuk memungkinkan pembangkit tenaga listrik keluarga tingkat itu untuk mengambil tindakan sangat tinggi. Su Jiangwo berpikir sejenak, dan akhirnya dia mengambil keputusan. Tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata kepada Lao Kai, "Oke, Anda pergi ke keluarga Zhao, ibu kota provinsi, dan beritahu patriark keluarga Zhao bahwa saya menyetujui persyaratan yang dia buat sebelumnya, tetapi premisnya adalah mengirim master menguasai untuk berurusan dengan orang itu." Petik 2. Lao Kai dengan ramah mengingatkan, "Patriark, apakah kamu sudah mengetahuinya dengan jelas?" "Aku sudah mengetahuinya dengan jelas, aku harus membalas dendam ini, pergi." Su Jiangwo melambaikan tangannya. "Ya, Patriark, aku akan pergi sekarang." Lao Kai mengangguk cepat, dan dengan cepat mundur. Setelah mengusir Direktur Zong, Li Dong kembali ke ruang tamu, tetapi tidak tidur lagi. Karena dia tahu bahwa seseorang akan segera datang. Tentu saja, sekitar setengah jam atau lebih, pintu diketuk lagi. Sekarang Lin Yuro menjadi tidak puas, dan dengan marah bangkit untuk membuka pintu. "Siapa?" Lin Yuro tercengang begitu dia membuka pintu. Karena ada seseorang yang berdiri di pintu, mengenakan jas dan sepatu kulit, dengan senyum lembut di wajahnya. Itu adalah Wang Lin, bos dari perusahaan sebelumnya. "Tua, Bos Wang, apa yang kamu lakukan di sini?" Setelah linglung, Lin Yuro bertanya dengan kosong. Dia belum melupakan apa yang dikatakan bos di perusahaan pagi ini. "Saya memecat diri sendiri tanpa alasan, dan tidak ada yang mengatakan bahwa bos seperti ini sama sekali tidak layak untuk dihormati." Wang Lin tidak peduli, dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa Anda tidak mengundang saya masuk dan duduk sebentar?" "Tidak nyaman, mari kita bicarakan sesuatu di sini," kata Lin Yuro dengan wajah dingin. "Aku tahu kamu sangat tidak puas, tapi tidak mungkin aku bisa memecatmu." Petik 2. Wang Lin menghela nafas dan berkata, "Anda telah menyinggung keluarga Su, dan patriark keluarga Su telah memberi saya pemberitahuan. Jika kami terus mempekerjakan Anda, mereka akan menekan perusahaan kami. Untuk mata pencaharian begitu banyak orang di perusahaan. Aku harus melakukan ini." Petik 2. Lin Yuro tercengang. Dia tidak menyangka akan ada alasan seperti itu. Jika dia memecat dirinya sendiri di bawah tekanan keluarga Su, Lin Yuro akan menerimanya. Karena dia tahu betul betapa buruknya keluarga Su. Meskipun Wang Lin adalah bos dari perusahaan grup, menghadapi keluarga Su, dia sama lemahnya dengan semut. Wang Lin berkata lagi, "Tapi hari ini setelah Anda pergi, saya memikirkannya, tetapi saya merasa sangat bersalah. Saya terpaksa memecat Anda oleh kekuatan eksternal, yang akan mendinginkan hati semua orang, jadi saya memutuskan untuk meminta Direktur Zong datang dan mengundang Anda kembali. Anda masih bertanggung jawab atas proyek sebelumnya." Petik 2. Tapi si idiot itu, Direktur Zong, adalah orang yang tegas dan memiliki sikap buruk terhadapmu. Aku baru saja memarahinya dengan keras, dan aku harap kamu tidak akan marah lagi. Petik 2. Kembalilah. Perusahaan membutuhkan talenta sepertimu. Jika kamu mau kembali, aku akan memberimu 10.000 yuan lagi atas namaku sendiri. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia menatap Lin Yuro dengan percaya diri. Menurutnya, Lin Yuro tidak punya alasan untuk menolak. Bab 22. Sejujurnya,
Lin Yurou sedikit terguncang dengan apa yang dia katakan. Tapi sebelum dia sempat berbicara, suara Li Dong terdengar di telinganya. 10.000 yuan. Di mana kamu memanggil Huazi? Li Dong datang. Ketika Wang Lin melihat Li Dong, dia sedikit terkejut, mengapa kamu di sini? Ketika dia berada di perusahaan pagi ini, dia mengira Li Dong adalah teman Lin Yurou, tetapi dia tidak berharap melihatnya di rumahnya sekarang. Apa hubungan antara orang ini dan Lin Yurou? Aku menyewa sebuah rumah di rumahnya, tentu saja di sini. Petik 2. Ketika kata-kata itu selesai, Wang Lin menatap mata Li Dong dan langsung merasa jijik. Sebelumnya, dia mengira Li Dong memiliki latar belakang, tapi sekarang dia melihat itu hanya penyewa rumah Lin Yurou. Sepertinya dia melebih-lebihkan pihak lain. Minggir. Aku memberitahu Yurou hal-hal penting, ada apa denganmu? Wang Lin melirik Li Dong dan mencibir. Dalam benaknya, Li Dong telah diidentifikasi sebagai jenis hijau tertegun dengan sedikit kekuatan. Hari ini di perusahaan untuk mengalahkan orang demi Lin Yurou, dia pasti melakukan itu karena dia ingin mengejar Lin Yurou. Orang seperti ini, dia tidak memperhatikannya sama sekali. Bagaimana, Yurou? Jika kamu setuju, kembali bekerja sekarang. Petik 2. Wang Lin menatap Lin Yurou lagi, dengan ekspresi penuh harap. Pada saat yang sama, dia diam-diam berkata dalam hatinya, ketika kamu kembali dan menandatangani kontrak, aku akan menerbangkanmu dengan satu tendangan lagi, dan bahkan membiarkan aku seorang bos datang dan memohon padamu, jadi aku kehilangan muka. Sejak awal, dia sudah merencanakan cara ini, hanya ingin menggunakan Lin Yurou. Tidak apa-apa membiarkannya kembali, 1 juta, selama kamu bersedia memberi 1 juta, dia bisa kembali bekerja sekarang. Petik 2. Li Dong berkata sambil tersenyum. Lin Yurou tidak tahu rencana Wang Lin, tapi Li Dong jelas tentang itu. Tentu saja dia tidak ingin melihat Lin Yurou dimanfaatkan. 1 juta, kenapa tidak kamu ambil saja? Wang Lin memelototi Li Dong dan berteriak, apakah kamu tahu berapa gajinya di perusahaan sebulan? Hanya beberapa ribu yuan, 1 juta yuan, dia tidak bisa menghasilkan banyak jika dia bisa mati di perusahaan. Petik 2. Dengan imbalan 100.000 yuan, Wang Lin sudah merasa murah hati. Yurou, jangan dengarkan omong kosongnya, dia sengaja memprovokasi. Petik 2. Kembalilah. Sungguh, perusahaan sangat membutuhkan bakat sepertimu. Petik 2. Apakah kamu bersedia bekerja dengan rekan-rekan di perusahaan itu? Kamu telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, pergi begitu saja, tidakkah kamu merindukan mereka sama sekali? Wang Lin mulai memainkan kartu emosional. Uang dan perasaan bercabang dua, dia tidak percaya bahwa Lin Yurou tidak tergoda. Tentu saja. Lin Yurou benar-benar tersentuh. Di perusahaan, selain Direktur Zong yang menyebalkan, dia masih memiliki banyak rekan dekat. Setelah bekerja bersama selama bertahun-tahun, salah untuk mengatakan bahwa tidak ada perasaan sama sekali. Melihat penampilannya, Li Dong diam-diam menggelengkan kepalanya, gadis ini masih terlalu berhati lembut. Terlalu baik dan terlalu penyayang. Jika orang-orang seperti itu melakukan bisnis, mereka akan diintimidasi sampai mati. Namun, justru karena kebaikannya itulah Li Dong sangat menyukainya. Lin Yurou memandang Li Dong, dia ingin setuju untuk kembali bekerja, tetapi dia khawatir Li Dong tidak akan puas. Jika kamu benar-benar tidak tahan dengan rekan-rekan itu, maka kembalilah. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, bersamaku, tidak ada yang bisa menggertakmu. Petik 2. Lin Yurou sangat tersentuh ketika dia mendengarkan, menunjukkan senyum cerah. Wang Lin menolak kata-kata ini. Kepala anak sapi yang baru lahir yang tercengang tidak lain adalah seperti semut. Oke, bos, kalau begitu aku akan kembali ke perusahaan nanti. Petik 2. Lin Yurou memandang Wang Lin dengan ekspresi serius, kalau begitu, kamu akan terus membiarkan saya mengambil alih proyek yang saya tangani sebelumnya. Tentu saja,
itu awalnya memang kreditmu. Wang Lin tertawa. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Masalah ini akhirnya diselesaikan. Kemudian dia menatap Li Dong dengan samar, dan mengambil keputusan secara diam-diam. Setelah kejadian ini, dia harus menemukan beberapa tangan yang baik untuk memperbaiki hal bermata pendek ini dengan parah. Pada waktu itu, perusahaan Wang Lin. Di gerbang, sekelompok orang berdiri di sana. Orang-orang ini adalah pria dan wanita, dan mereka memakai merek yang sama di dada mereka. Direktur Zong ada di antara mereka. Semuanya adalah karyawan perusahaan Wang Lin. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketidakpuasan. Ini udara yang besar. Lin Yuro hanyalah karyawan biasa seperti kita. Apakah kita semua perlu menyambutnya? Tidak mungkin, ini perintah bos. Petik 2. Hah. Aku tahu dia bertengkar dengan bos, kalau tidak bos harus menyenangkannya seperti ini. Segala macam kata-kata jelek keluar dari karyawan ini. Terutama beberapa karyawan wanita yang penuh dengan kecemburuan. Meskipun Wang Lin tidak sebanding dengan Raja Berlian Zhao Sanhe, tetapi di mata beberapa wanita biasa, dia masih menantu penyu emas yang langka. Baik perusahaan dan karyawan muda memiliki pemikiran tentang Wang Lin. Sekarang bos mungkin telah dijatuhkan oleh Lin Yuro, mereka semua cemburu. Direktur Zong di sebelahnya mendengar kata-kata ini dan diam-diam tersenyum. Apa yang kamu inginkan adalah hasil seperti ini. Petik 2. Dia berpikir dengan penuh kemenangan dalam hatinya, aku sangat pintar. Dengan cara ini, bahkan jika Lin Yuro kembali ke perusahaan, dia akan diperas oleh semua orang. Melihat bahwa dia akan dapat tinggal pada saat itu. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yuro untuk mengendarai mobil listriknya. Kali ini Li Dong tidak menyuruhnya pergi, dia datang sendiri dengan sepeda. Wang Lin awalnya mengundangnya untuk naik mobilnya, tetapi Lin Yuro menolak. Dari jauh, Lin Yuro melihat sekelompok orang berdiri di depan gerbang perusahaan. Aku tidak bisa tidak bertanya-tanya. Bagaimana situasinya? Mereka tidak pergi bekerja, apa yang mereka lakukan di pintu? Dia bahkan tidak berpikir bahwa di bawah tipuan Direktur Zong, mantan rekan kerja itu telah mengembangkan perasaan jijik terhadapnya di dalam hatinya. Sekarang dia, di mata rekan-rekan itu, telah menjadi wanita yang memalukan memanjat naga dan phoenix. Semua menghiburku, dan sambut kolega Lin Yuro kembali bekerja. Pada saat ini, Direktur Zong berteriak berlebihan. Selamat datang, selamat datang. Semua orang tidak punya pilihan selain berteriak. Tapi mata semua orang dipenuhi dengan kemarahan. Lin Yuro tidak menyadarinya, dia sedikit malu, apa yang kamu lakukan? Haha, untuk menyambut Anda kembali ke kantor Anda, saya secara khusus meminta mereka untuk keluar untuk menyambut Anda, bagaimana, kejutan yang menyenangkan. Direktur Zong tersenyum, tetapi mencibir dalam hatinya, sombong. Dia telah melihat bahwa semua rekannya membenci Lin Yuro sekarang, dan inilah hasil yang dia inginkan. Lin Yuro terlalu polos, dia banyak berpikir, dia buru-buru berkata, kamu tidak perlu seperti ini, betapa malunya saya bos. Petik 2. Tapi semakin dia seperti ini, semakin orang lain mengira dia berpura-pura. Jadi semua orang memandangnya dan menjadi lebih jijik. Banyak orang berpikir bahwa wanita ini biasanya terlihat begitu polos dan baik, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia adalah orang seperti itu. Benar-benar tahu bagaimana berpura-pura. Pelacur licik itu menjijikkan. Bab 23. Lin Yuro kembali ke kantornya dan mulai memilah-milah kontrak data proyek. Sekarang dia telah kembali ke posnya. Dia segera memasuki keadaan kerja. Adapun hal-hal lain, dia tidak terlalu memikirkannya. Sekali lagi, dia terlalu polos dan terlalu baik. Tidak pernah berpikir ada orang yang akan memperlakukannya dengan begitu jahat. Pada waktu itu, Zhao Group, kantor presiden. Kamu adalah gunung dan sungai. Li Dong duduk di sofa dengan kaki dimiringkan, menatap Zhao Sanhe di depannya. Dia tidak mengirim Lin Yuro untuk bekerja,
tetapi datang ke sini secara langsung. Apakah kamu, kakak? Ekspresi kegembiraan Zhao Sanhe benar-benar kehilangan keagungan biasanya. Li Dong melambaikan tangannya, kamu tidak perlu terlalu sopan. Aku mendengar Xiao Dao sering menyebutmu. Kamu lebih akrab dengan kota Donghai. Aku punya banyak hal yang akan merepotkanmu di masa depan. Petik 2. Ya, aku tidak peduli jika aku ada hubungannya dengan kakak, selama Sanhe bisa melakukannya. Petik 2. Zhao Sanhe bahkan lebih bersemangat. Pada saat yang sama, saya bahkan lebih terkejut. Karena dia belum pernah mendengar ada orang yang berani memanggil saudara Dao Xiao Dao. Di dunia timur, tidak ada yang berani menyebutnya seperti itu, bahkan keluarga kaya dan berkuasa di utara. Tetapi pria di depannya disebut nama panggilan Brother Dao, dan itu sangat alami. Ini adalah kakak tertua Brother Dao, kakak tertua kakak laki-lakinya. Dia akhirnya melihat karakter seperti itu hari ini. Orang yang bisa membuat saudara Dao begitu tenang, ketika saya melihatnya hari ini, dia memang layak, meskipun dia tampak muda, aura samar yang terpancar dari tubuhnya dengan cepat meyakinkan Zhao Sanhe. Ayo hari ini, ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Petik 2. Kakak, silakan pesan. Petik 2. Li Dong mengangguk, langsung mengeluarkan kontrak dan kehilangannya. Lin Yurou, apakah kamu tahu? Li Dong bertanya. Tentu saja, aku akan menyusahkanmu untuk mengunjungi perusahaannya sebentar lagi, dan menandatangani kontrak ini dengannya. Adapun kontrakmu sebelumnya, lupakan saja, kata Li Dong dengan tenang. Zhao Sanhe terkejut. Dia membuka kontrak dan melihat lebih dekat, hanya untuk menemukan bahwa 90% dari isi kontrak ini sama dengan yang sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa nama perusahaan telah diubah. Ini bukan lagi perusahaan grup Wang Lin. Saudaraku, kamu, Zhao Sanhe tidak begitu mengerti untuk sementara waktu. Saya ingin membangun kembali perusahaan grup baru. Mata Li Dong bersinar cerah, di tangan saya, perusahaan ini akan terkenal di seluruh dunia. Saya ingin orang-orang di seluruh dunia bangga bergabung dengan perusahaan ini. Maukah Anda menemani saya mengikuti jejak dunia? Hanya kalimat seperti itu. Tapi itu langsung menyebabkan darah Zhao Sanhe mendidih. Menguasai dunia. Sungguh kalimat yang mendominasi. Zhao Sanhe adalah orang nomor 1 di kota Donghai. Tetapi dia tidak masalah jika dia meninggalkan kota Donghai. Hanya keluarga besar di utara, ambil satu saja, itu cukup untuk menghancurkannya. Sekarang Li Dong mengatakan dia akan menaklukkan dunia, itu berarti dia akan bertarung melawan klan Provinsi Langit, seluruh selatan, dan bahkan klan besar utara di masa depan. Itu pasti hal yang penuh gairah. Sanhe bersedia mengikuti jejak kakak. Dia segera menunjukkan kesetiaannya. Baik sekali. Li Dong meliriknya dengan penuh arti, dan tiba-tiba berkata, kamu seharusnya memiliki banyak industri abu-abu di bawah namamu, kan? Zhao Sanhe terkejut sejenak, dan buru-buru berkata, ya, sebenarnya, akan ada beberapa industri abu-abu di tangan setiap kekuatan, tetapi saya memiliki sedikit hal di tangan saya. Petik 2. Kalau begitu aku akan memberimu nasihat. Li Dong tersenyum tipis, berdiri, tinggalkan industri abu-abu di tanganmu dalam waktu singkat, jangan pedulikan kerugiannya. Zhao Sanhe tercengang lagi. Meskipun tidak banyak industri abu-abu di tangannya, mereka adalah yang paling menguntungkan, jika dia menyerah, kerugiannya memang tidak sedikit. Jika orang lain mengatakan ini, dia pasti tidak akan peduli. Tapi orang yang mengatakan ini adalah Li Dong. Kakak laki-laki besar. Dia pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu tanpa alasan. Nasihat. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Ya, saudaraku, aku tahu apa yang harus dilakukan. Zhao Sanhe berkata dengan cepat. Bagus untuk dirimu sendiri. Li Dong pergi setelah mengatakan ini. Ibu kota provinsi, keluarga Zhao. Keluarga Zhao berada di ibu kota provinsi,
dan dapat dianggap sebagai keluarga besar tingkat kelas 1. Sebagai perbandingan, keluarga Su di kota Donghai seperti perbedaan antara semut dan gajah dibandingkan dengan keluarga Zhao. Kuncinya adalah keluarga Su di kota Donghai, pendukung di belakangnya adalah keluarga Zhao ini. Lao Kai masih terluka, tapi sekarang dia telah datang ke rumah Zhao. Tetapi alih-alih melihat patriark keluarga Zhao, dia melihat putra keluarga Zhao. Apakah kamu dari keluarga Donghai Su? Tuan muda dari keluarga Zhao bernama Zhao Kai pada saat ini, dia sedang minum anggur dengan kaki erlang dan menatap Lao Kai dengan penuh minat. Ya, patriark kita memintaku untuk datang dan membuat kesepakatan dengan patriark Zhao. Lao Kai berkata dengan sungguh-sungguh. Bicaralah. Zhao Kai meludahkan kulit anggur di mulutnya. Ini, Lao Kai ragu-ragu. Karena dia datang untuk menemui patriark keluarga Zhao, bukan tuan muda keluarga Zhao, masalah ini terlalu penting untuk dianggap biasa-biasa saja. Zhao Kai segera tidak puas. Jika kamu ingin mengatakannya, katakan saja, apa tintanya. Dia menghancurkan beberapa buah anggur di tangannya pada Lao Kai. Mengapa kami memandang rendah aku? Old Kai sedikit mengernyit, aku tidak bermaksud begitu. Petik 2. Kalau begitu katakan. Keluarga Su saya bersedia menggunakan 30% dari bisnis keluarga untuk meminta tuan dari keluarga Zhao pergi ke Laut Cina Timur untuk melakukan sesuatu untuk keluarga Su, dan pemilik keluarga Zhao sebelumnya mengusulkan untuk membeli saham di perusahaan grup keluarga Su. Pemilik keluarga kami juga setuju. Petik 2. Setelah Lao Kai selesai berbicara, dia sedikit menunduk. Perlu master-master untuk mengambil tindakan. Zhao Kai terkejut. Ya, keluarga suku telah menghadapi musuh yang kuat, setidaknya dengan kekuatan seorang kuasa Grandmaster. Lao Kai mengangguk. Apakah itu Grandmaster atau calon Grandmaster? Zhao Kai dengan cepat bertanya. Lao Kai ragu-ragu sejenak, dan masih menjawab, pihak lain adalah seorang pemuda. Saya telah bertarung melawannya dan dikalahkan olehnya. Tetapi saya kira itu seharusnya hanya kuasa Grandmaster. Petik 2. Dalam hatinya, dia masih tidak percaya bahwa Li Dong akan menjadi master yang hebat. Grandmaster semu, tidak apa-apa. Petik 2. Zhao Kai tiba-tiba tertawa dan berkata dengan gembira, ayahku tidak ada di rumah sekarang. Aku telah menyetujui masalah ini untuknya. Pergi sekarang. Aku akan pergi ke kota Donghai bersamamu, dan menyelesaikan masalah ini untuk keluarga Sumu. Petik 2. Pada saat ini, seorang pria berusia 30-an buru-buru berkata, Tuan berkata, Anda tidak bisa keluar. Petik 2. Zhao Kai mengerutkan kening dan tampak kesal, aku tidak pergi untuk membuat masalah kali ini, tetapi melakukan sesuatu untuk ayahku. Mengapa? Kamu sendiri juga seorang kuasa Grandmaster, apakah kamu takut? Ini tapi tuan, keselamatanmu, pria itu menyeringai. Berhenti bicara omong kosong, cepat pergi, apa yang akan terjadi padaku denganmu? Zhao Kai tampak bersemangat, aku akan bosan di rumah. Ini kesempatan langka untuk memiliki kesempatan bagus untuk melakukan hal besar untuk ayahku. Ini kesempatan bagus. Petik 2. Oleh karena itu, tuan muda keluarga Zhao ini, dengan tuan setengah agung, menuju kota Donghai di bawah kepemimpinan Lao Kai. Bab 24. Bos, Tuan Zhao ada di sini. Petik 2. Sekretaris Wang Lin mendorong pintu kantor manajer umum dan berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Zhao yang mana? Wang Lin sedang bermain di ponselnya, dan dia terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak terburu-buru lagi. Karena Lin Yurou telah kembali, dia sekarang sedang mempersiapkan informasi kontrak dan akan segera dapat menandatangani kontrak dengan grup Zhao. Zhao, bos grup Zhao, ada di sini. Sekretaris itu buru-buru berkata. Apa? Wang Lin terkejut dan bergegas keluar. Segera Wang Lin datang ke lantai pertama perusahaan dan melihat Direktur Zhong menerima Zhao Sanhe. Dia buru-buru menyambutnya. Tuan Zhao, mengapa Anda datang ke sini secara pribadi?
Zhao Sanhe melihat arloji di tangannya dan berkata dengan ringan, saya di sini untuk menandatangani kontrak, di mana Nona Lin Yurou. Hah? Wang Lin terkejut, dan berkata dengan cepat, dia sedang memilah-milah dokumen kontrak di kantor atas. Saya awalnya berencana untuk membiarkannya pergi ketika dia menyelesaikannya. Petik 2. Tidak, aku sudah membawa kontraknya. Petik 2. Zhao Sanhe menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan mengecewakannya sekarang, Direktur Zong, panggil saja. Petik 2. Wang Lin sangat gembira sekaligus, dan melihat saluran utama jam. Ya. Direktur Zong buru-buru berjalan ke samping dan mengeluarkan ponselnya. Tapi alih-alih memutar nomor Lin Yurou, dia pura-pura mendekatkan telepon ke telinganya. Dia melakukannya dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk membuat Zhao Sanhe marah dan membuat Lin Yurou tidak beruntung. Wang Lin tidak tahu ini, dia sangat bersemangat saat ini. Ini adalah proyek terbesar yang dihadapi perusahaan selama bertahun-tahun, jika berhasil, nilainya setidaknya akan berlipat ganda. Ini lebih bahagia daripada menikahi Bai Fumei. Lupakan. Petik 2. Zhao Sanhe menggelengkan kepalanya dengan cepat. Haruskah saya pergi menemui Nona Lin, di mana kantornya? Bawa saya langsung. Hanya bercanda. Itu adalah wanita kakak laki-laki, dia tidak berani membiarkan Lin Yurou turun menemuinya. Lalu apa yang terjadi, Tuan Zhao? Status Anda terhormat, jadi mari kita tunggu di sini sebentar. Petik 2. Wang Lin bertanya kepada Direktur Zong, sudahkah Anda memberitahu dia? Saya sudah diberitahu, ini seharusnya waktu yang tepat untuk turun, saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Direktur Zong tampak tidak bersalah. Berhenti bicara omong kosong, tidak perlu menunggu, aku membiarkanmu memimpin dan memimpin jalan. Petik 2. Zhao Sanhe mengerutkan kening dan tampak tidak sabar. Apakah orang ini salah atau tidak mengerti kata-kata manusia? Hah, bagus, bagus. Wang Lin tidak bisa memahami psikologi Zhao Sanhe, jadi dia harus membawa Zhao Sanhe ke kantor Lin Yurou. Segera, berita bahwa CEO Group Zhao secara pribadi datang untuk menandatangani kontrak menyebar ke seluruh perusahaan. Banyak karyawan menjulurkan kepala mereka satu demi satu, dan banyak orang keluar dari kantor dengan dalih mengirim dokumen, semua ingin melihat Zhao Sanhe yang legendaris. Lebih banyak orang yang menyombongkan diri. Karena Zhao Sanhe datang, tetapi tidak ada yang memberitahu Lin Yurou. Lin Yurou hanyalah seorang karyawan kecil di perusahaan, meskipun dia adalah orang yang bertanggung jawab atas proyek ini, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Zhao Sanhe? Dia tidak turun untuk menyambutnya pertama kali, diperkirakan Zhao Sanhe pasti sangat kesal di hatinya. Jadi semua orang ingin melihat bagaimana Lin Yurou mempermalukan. Tuan Zhao, jangan marah, Yurou masih muda dan bodoh. Dia tidak bermaksud mengabaikanmu. Petik 2. Wang Lin tampak tersanjung, dia takut Zhao Sanhe tidak akan puas dan pergi. Apa yang begitu buat marah tentang ini? Zhao Sanhe mengerutkan kening, merasa bahwa orang ini sedikit tidak bisa dijelaskan. Sebaliknya, dia merasa bahwa Lin Yurou seharusnya lalai. Segera, kelompok itu datang ke pintu kantor Lin Yurou. Lin Yurou bukan satu-satunya di kantor ini, tetapi hari ini semua orang di kantor diperintahkan untuk pindah oleh Wang Lin, jadi Lin Yurou adalah satu-satunya di kantor. Tuan Zhao, saya tidak akan masuk. Suasana Lin Yurou sangat besar. Meskipun saya bosnya, saya tidak memenuhi syarat untuk masuk dan menemuinya. Petik 2. Direktur Zong tiba-tiba mengatakan kalimat seperti itu. Dia ingin menambahkan api untuk membuat Zhao Sanhe semakin tidak puas dengan Lin Yurou. Tanpa diduga, Zhao Sanhe meliriknya, mengerutkan kening dan berkata, kamu memang tidak layak. Petik 2. Direktur Zong terkejut. Zhao Sanhe sudah membersihkan penampilannya, tersenyum cerah, dan mengetuk pintu. Pada saat ini, Lin Yurou masih memilah-milah informasi kontrak. Mendengar ketukan di pintu,
dia meletakkan informasi di tangannya, berdiri dan pergi untuk membuka pintu. Kemudian saya melihat sekelompok orang berdiri di pintu, dan saya terkejut. Dia sangat terkejut karena dia melihat Wang Lin dan beberapa eksekutif perusahaan serta wajah yang aneh dan akrab di antara orang-orang ini. Setelah memikirkannya sebentar, dia ingat bahwa orang ini adalah bos dari grup Zhao, Zhao Sanhe. "Ah Tuan Zhao, kenapa kamu ada di sini?" seru Lin Yurou. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zhao Sanhe akan datang sendiri. Proyek ini sangat penting bagi perusahaan Lin Yurou, tetapi bagi grup Zhao, itu dianggap biasa. Selain itu, tidak peduli seberapa penting proyek ini, Zhao Sanhe tidak perlu datang sendiri. "Bagaimana situasinya?" "Halo, Nona Lin, jangan panggil Tuan Zhao, panggil saja saya Xiao Zhao. Datang ke sini tanpa diundang hari ini dan saya akan mengganggu Anda." Petik 2. Zhao Sanhe tampak rendah hati, seolah-olah berdiri di depannya bukanlah karyawan perusahaan kecil, tetapi seorang penatua. Tidak mungkin, wanita kakak tertua, dia harus memperlakukannya dengan hati-hati. Kata-kata itu keluar. Wang Lin tercengang, Direktur Zong tercengang. Semua orang tercengang. Apa yang mereka dengar? Bos grup Zhao menyebut dirinya Xiao Zhao. Ada apa dengan ekspresinya yang rendah hati di depan Lin Yurou? Lin Yurou juga tercengang, dan berkata dengan cepat, "Bagaimana dengan itu?" Pihak lain adalah Zhao Sanhe, salah satu legenda di kota Donghai. Dia hanya seorang karyawan kecil dari sebuah perusahaan. Beraninya memanggil Zhao Sanhe Xiao Zhao. Zhao Sanhe tersenyum dan mengangguk dengan tatapan serius, kamu harus, Nona Lin tidak boleh sopan padaku, aku sangat malu untuk datang mengganggumu hari ini." Petik 2. Semua orang ketakutan. Terutama Direktur Zong itu, dia membuka mulutnya lebar-lebar, seolah-olah dia bisa menelan telur. Pandangan dunianya benar-benar hancur pada saat ini, dan dia tidak bisa mengambilnya. Adakah yang bisa memberitahunya apa yang terjadi? Apakah Zhao Sanhe gila? Atau dia gila? Tuan Zhao datang ke sini hari ini, apakah ini untuk masalah kontrak? Lin Yurou bertanya dengan ekspresi gugup. Informasinya hampir beres, tetapi sekarang Zhao Sanhe telah datang ke sini secara pribadi, apakah ada yang salah? Ya. Petik 2. Zhao Sanhe tersenyum dan mengangguk, "Mes. Lin bertanggung jawab atas proyek ini. Saya datang ke sini untuk menandatangani kontrak hari ini." Petik 2. Dengar, aku sudah membawa semua kontraknya. Petik 2. Berbicara, dia meminta asisten untuk mengambil kontrak dan menyerahkannya sambil tersenyum. "Jika Nona Lin mau, ayo tanda tangani kontrak sekarang." Lin Yurou tercengang. Begitu langsung, sangat tidak sabar. Bagaimana perasaan Anda bahwa Zhao Sanhe lebih cemas daripada dirinya sendiri? Bab 25. Melihat Lin Yurou masih dalam keadaan linglung, Wang Lin dengan cepat berkata, "Yurou, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat dan minta Tuan Zhao untuk duduk dan melanjutkan upacara penandatanganan." "Hah? Oh, iya itu bagus." Lin Yurou pulih dan berkata dengan cepat, "Tuan Zhao, silakan datang ke sini, ayo pergi ke ruang konferensi untuk menandatangani kontrak." Zhao Sanhe melambaikan tangannya. "Jangan khawatir tentang itu, tetap di sini." Petik 2. Dengan mengatakan itu, di depan semua orang, dia langsung mengeluarkan pena dari tas kerjanya, dan menandatangani namanya dengan beberapa goresan di kontrak. Dia juga mengeluarkan segel grup Zhao dan mencapnya di bawahnya. "Oke, saya menandatanganinya di sini. Jika Anda tidak memiliki masalah, silakan tanda tangani nama Anda juga." Zhao Sanhe tersenyum. Lin Yurou memandang Zhao Sanhe dengan tenang, dan tertegun lagi. "Apakah begitu santai? Ini adalah kontrak proyek bernilai ratusan juta, bukankah seharusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh di ruang konferensi? Baru saja ditandatangani. Tidak masalah, tentu saja tidak masalah. Yurou, jangan membeku,
tanda tangani segera. Wang Lin buru-buru mendesak. Dia hampir sekarat karena kecemasan. Jika dia bisa, dia tidak sabar untuk segera menandatangani namanya. Dalam keputusasaan, Lin Yurou harus memegang pena dan menandatangani namanya di sisi lain. Dia selalu merasa sedikit aneh. Tapi sulit untuk mengatakan di mana itu aneh. Melihat tanda tangan Lin Yurou, Wang Lin merasa lebih baik, seolah-olah dia baru saja makan es krim di bulan Juni. Seluruh tubuh menyegarkan. Dia sangat senang bahwa dia akhirnya memenangkan kontrak proyek. Dia telah menghilangkan kekhawatiran terbesarnya. Nona Lin, selamat bekerja sama. Zhao Sanhe tersenyum dan mengulurkan tangannya ke Lin Yurou. Senyum di wajah Wang Lin membeku sekaligus. Jabat tangan terakhir ini, mengapa bukan giliran Lin Yurou? Dia adalah bos dari perusahaan ini. Namun, dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan di depan Zhao Sanhe, jadi dia harus menyembunyikan ketidakpuasan ini di dalam hatinya dan menghubungkan semuanya dengan Lin Yurou. Wanita ini tidak boleh meninggalkannya di perusahaan lagi. Ini Tuan Zhao, ini bos kita. Lin Yurou memandang Wang Lin dan dengan ramah mengingatkan Zhao Sanhe. Meskipun dia polos dan baik, dia tidak bodoh. Tentu saja dia tahu bahwa jabat tangan terakhir harus menjadi bos, bukan miliknya. Tanpa diduga, Zhao Sanhe hanya melirik Wang Lin, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya menandatangani kontrak dengan Anda, dan Anda adalah orang yang bekerja sama dengannya, tetapi bukan dia. Mengapa Anda ingin berjabat tangan dengannya? Pada saat ini, semua orang tercengang. Apa artinya ini? Wang Lin tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya berubah drastis. Dia bergegas dan melihat kontrak di atas meja, wajahnya malu. Dia tidak perlu melihat lebih jauh, hanya karena perusahaan yang dikontrak bukanlah nama perusahaannya saat ini. Hanya titik ini, kontrak proyek ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tuan Zhao, apa maksudmu? Dia memelototi Zhao Sanhe. Meskipun kekuatan Zhao Sanhe sangat kuat, dia tidak dapat membandingkannya, tetapi dia juga bos dari sebuah perusahaan. Dengan aset ratusan juta, Zhao Sanhe melakukan ini terlalu menggertak. Zhao Sanhe tersenyum dan menatapnya, tetapi matanya dingin. Itulah yang saya maksud, saya akan memiliki kerja sama besar dengan Nona Lin. Mengapa? Apakah Anda punya pendapat? Tapi dia mewakili perusahaanku. Perusahaanmu. Jangan khawatir, itu tidak akan segera. Petik 2. Zhao Sanhe tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya. Wanita yang berani menyinggung kakak tertuanya pantas mendapatkannya. Wang Lin terkejut sejenak, tetapi dia tidak tahu apa artinya ini, dan kemudian ada suara langkah kaki yang cepat. Tuan Wang, Presiden Bank Timur ada di sini. Sekretaris itu buru-buru berkata di telinga Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah, dan begitu dia berbalik, dia melihat Qiu Hongtu buru-buru bersama mereka berdua. Pemimpin bank musim gugur, angin apa yang membawamu ke sini? Dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, pinggangnya mau tidak mau menekuk beberapa poin. Tidak mungkin, ini adalah Presiden Cabang Oriental Bank di kota Donghai, tidak peduli status atau statusnya, dia jauh di belakang. Bahkan Zhao Sanhe terkadang harus melihat wajah dan tingkah Qiu Hongtu. Bagaimanapun, dia tidak tahu bagaimana orang sebesar itu akan datang ke perusahaannya secara langsung. Qiu Hongtu melihat Zhao Sanhe dan Lin Yurou, mengangguk bersama mereka sambil tersenyum, dan menyapa mereka. Kemudian dia memandang Wang Lin dan berkata dengan acuh tak acuh, Bos Wang, perusahaan Anda meminjam sejumlah 20 juta yuan dari bank kami 2 tahun lalu. Sekarang sudah jatuh tempo dan saatnya untuk membayarnya kembali. Petik 2. Murid Wang Lin menyusut, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Bank datang untuk mendesak pinjaman. Ini tidak diragukan lagi fatal bagi perusahaan besar. Pemimpin Autumn Bank, saya memberitahu manajer Hai sebelumnya tentang masalah ini, dan dia berkata bahwa dia dapat meluangkan waktu untuk itu. Wang Lin menyeka keringat dingin dari dahinya. Qiu Hongtu melambaikan tangannya, manajer Hai membuat kesalahan dan telah dipecat oleh bank.
Bos Wang, jika Anda tidak membayar pinjaman hari ini, tunggu saja panggilan pengadilan. Setelah mengatakan ini, dia menyapa Lin Yurou dan Zhao Sanhe lagi, lalu langsung pergi. Hanya Zhao Sanhe yang tersenyum dan menyaksikan adegan ini. Tentu saja, dia tahu bahwa alasan Qiu Hongtu datang ke sini pasti adalah kakak laki-lakinya. Kalau tidak, sebagai Qiu Hongtu, bagaimana dia bisa merendahkan diri untuk datang ke perusahaan sekecil itu? Ada keputusasaan di mata Wang Lin. Dalam waktu singkat, dia jatuh dari surga ke neraka. Proyek hilang, bank datang untuk mendesak pinjaman, ini untuk memaksanya di jalan. Tuan Zhao, Anda tidak bisa melakukan ini. Dia memandang Zhao Sanhe, dan masih tidak mengerti mengapa dia melakukan ini padanya. Sebenarnya, kamu punya pilihan lain, kata Zhao Sanhe sambil tersenyum. Pilihan apa? Wang Lin bertanya dengan cepat. Jika dia tidak membayar kembali pinjamannya, akhirnya umumnya tidak serius, dan dia pasti akan bangkrut saat itu. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia tidak ingin kehilangan segalanya. Atas nama saya sendiri, saya berinvestasi dalam akuisisi perusahaan Anda. Zhao Sanhe berkata dengan ringan, dengan cara ini, pinjaman juga akan ditransfer kepada saya, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2. Wang Lin hanya merasakan aliran darah mengalir ke dahinya, dan hampir tidak bisa menahan muntah darah. Dia akhirnya mengetahuinya. Mengapa Qiu Hongtu datang ke sini secara pribadi dan memberinya begitu banyak tekanan? Ternyata untuk mengakuisisi perusahaannya. Ini perampokan, kamu perampokan, Wang Lin meraung dalam hatinya. Matanya merah, dan dia sangat marah. Tapi dia tidak berani menyerang Zhao Sanhe, jadi dia hanya bisa menelan kemarahan ini ke dalam perutnya. Tidak mungkin, siapa yang membuat keluarga Zhao Sanhe besar, dia adalah bos perusahaan kecil, dan dia tidak bisa melakukannya. Semua eksekutif perusahaan Wang Lin tercengang dari awal hingga akhir. Ada terlalu banyak adegan dalam waktu singkat ini, dan mereka bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bukankah kamu baru saja menandatangani kontrak? Mengapa tiba-tiba Zhao Sanhe ingin membeli perusahaan mereka? Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.